Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Vitana Devana. Saya adalah mahasiswa PPK Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2439469 yang akan melakukan uji kinerja layanan bimbingan konseling individual yang akan dilaksanakan di SMK Migas Tepu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vena. Iya. Silakan duduk Mbak Vena. Iya. Ya, silakan duduk. Oke Mbak Vena ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali saya. Oh iya, alhamdulillah kalau baik. Mbak Vena, ini tadi ada pelajaran? Ada, Bu? Oh, ada Ada pelajaran. Ya. Sudah izin sama guru pelajaran yang ada di kelas? Sudah. Oh, sudah izin. Oke. Tadi Mbak Vena sudah mengatakan kabarnya baik. Gitu Iya. ya. Kemarin kan habis liburan ya, Mbak ya, liburan Iya. semester. Mbak Vena aslinya Lampung kalau nggak salah ya? Iya. Oh ya, berarti kemarin habis pulang kampung. Iya. Oh gitu. Pulang kampung. Balik ke Cepu ini kapan, Mbak? Saya sampai ke Cepu ini kalau nggak salah Senin kemarin, Bu. Oh, Senin kemarin. saya sampai. Oh, Senin kemarin sudah sampai ke Cepu ya. Iya. Terus bagaimana kabar orang tua di rumah? Baik, puji Tuhan. Oh, gitu. Baik ya. Mbak Vena, tadi Mbak Vena sudah mengatakan bahwa Mbak Vena dalam kondisi baik-baik saja, terus kemudian orang tua yang ada di Lampung juga kondisi baik-baik saja. Ya, oke. Mbak Vena kesini kira-kira tahu nggak mau dipanggil kenapa? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke. Ini Mbak Vena ya. Sebelum memulai kegiatan konseling individu ini, alangkah baiknya kalau kita itu berdoa dulu. Iya. Ya, Mbak Vena berkenan untuk memimpin doanya? Boleh. Oh ya, silakan Mbak Vena. Sebelum kita memulai bimbingan konseling pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu menenangkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah ya, Bu ya. Oke. Mbak Vena, saya sebelumnya ingin menjelaskan kepada Mbak Vena tujuan dari proses konseling individu ini. Ya, tujuan dari konseling individu ini yaitu untuk mengentaskan masalah, ya, untuk mengentaskan masalah yang sedang Mbak Vena alami. Ya, jadi di sini nanti kita mencari solusi dari masalah yang Mbak Vena alami. Iya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya, yaitu dari tujuan dari konseling individu. Terus selanjutnya setelah tujuan konseling individu ini, dalam proses konseling individu ini ada yang namanya asas-asas. Ya, dari proses konseling ini ada namanya asas-asas yang ingin saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Ya, dari asas keterbukaan ini jadi Mbak Vena nanti silakan mencurahkan apa yang ada di pikiran dan di hati Mbak Vena. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua silakan diceritakan supaya saya Bu Rina ini selaku konselor mengetahui ya apa permasalahan yang Mbak Vena hadapi. Ya, itu tadi keterbukaan. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Ya, jadi Mbak Vena datang ke ruang BK ini atas kesukarelaan Mbak Vena sendiri, tanpa paksaan manapun, tanpa disuruh siapapun. Mbak Vena dengan niat tulus hati ingin mencari solusi yang Mbak Vena hadapi saat ini. Iya, Bu. Gitu. Terus kemudian selanjutnya yaitu asas kerahasiaan. Iya. Ya, Mbak Vena jangan takut. Apapun yang kita bicarakan saat ini keluar dari luar. Maksudnya di sini nanti
takut kalau ada guru atau ada teman yang mengetahui. Jadi rahasia Mbak Vena di sini aman sama saya. Ya, saya tidak akan menceritakan masalah Mbak Vena ke siapapun. Iya. Karena di sini saya memegang asas kerahasiaan. Iya. Ya, seperti itu. Jadi di sini itu saya selaku guru BK, selaku konselor, dan Mbak Vena yaitu peserta didik sebagai konselingnya. Ya, dari sini sudah tahu ya posisi kita seperti apa ya. Sudah. Oke. Selanjutnya kita kesepakatan waktu ya, Mbak ya. Iya. Kita sepakati waktu proses konseling ini ya. Iya. Kita sepakati sampai 30 menit. Cukup? Oke, cukup Cukup, sekali. oke. Kita sepakati waktu yang terjadi konseling ini selama 30 menit. Nanti kalau dirasa Mbak Vena ini 30 menit kurang, nanti kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya. Iya. Oke? Oke. Oke, Mbak Vena, di sini ada surat persetujuan konseling yang harus Mbak Vena isi. Ya. Oke. Ya. Ya, ini namanya bisa ditulis inisial aja ya. Oke, Oke. inisial Ya. aja. Silakan Mbak Vena diisi, Mbak Vena. Alamatnya lengkap ya, Bu? Ya, alamatnya lengkap. Untuk Oke. namanya inisial saja. Oke, terus bawahnya Mbak, hari. Hari ini hari Kamis. Ya. Ya. Waktunya berarti jam 9 sampai setengah 10, Mbak. Oke, jam setengah 10 ya? Iya. Untuk tepatnya ruang BK. Nah, selanjutnya ini dikasih keterangan tanggal, tahun, terus kemudian tanda tangan kamu dan nama kamu. Nama kamu tapi pakai inisial. Oke, Bu. Tanda tangan ya, Bu? Ya, Ya? tanda tangan ya. Terus nama inisial. Oke. Terima kasih ya Mbak Vena ya. Ini adalah surat persetujuan proses konseling. Oke. Mbak Vena, sudah nyamankah duduknya? Cari posisi aman nyaman dulu. Sudah nyaman Sudah sekali. di nyaman. sini. Oke, sudah siap melakukan proses konseling ini? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Mbak Vena, tadi kata Mbak Vena kan belum tahu ya kenapa kok bisa datang ke kita. Iya. Gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu ya Mbak Vena ya. Jadi gini Mbak Vena, beberapa waktu yang lalu saya itu dilapori sama wali kelas kamu dan beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kamu. Ya, dilaporinya masalah apa? Masalahnya itu yang pertama, kamu itu sering meninggalkan pelajaran. Ya, kamu sering izin. Jadi kamu itu waktu pelajaran sering izin keluar, dispen dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluhan dari Bapak Ibu guru, kamu itu selalu telat mengumpulkan tugas. Jadi anak-anak lain itu sudah selesai dinilai, itu kamu baru mengumpulkan. Dan itu menjadikan Bapak Ibu guru itu bertanya-tanya, ini Vena ini kenapa ya kok seperti ini? Nah itu Iya. mereka itu konsultasi ke saya. Ya, nah ini kira-kira kenapa sih Mbak kok seperti itu? Coba bisa Mbak Vena jelaskan? Iya, terima kasih ya Bu sebelumnya. Saya juga nggak tahu kalau saya tiba-tiba dipanggil di sini. Ternyata ada komplain dari para guru, termasuk wali Iya, kelas saya. Iya. Jadi saya tuh banyak banget kegiatan Bu. Saya Iya. ikut 3 organisasi sekaligus. Oh iya. Saya juga banyak sekali kegiatan. 1 bulan itu bisa banyak sekali full, bahkan bisa dihitung hari untuk masuk kelas aja. Jadi kebanyakan dispen juga, absen juga deh terus. Dan tugas saya jadi numpuk Bu di kamar kos saya itu. Nggak saya kerjakan karena saya terlalu sibuk sekali sama kegiatan saya. Sehingga saya dispen terus, meninggalkan pelajaran, menghubungi guru pun jarang untuk meminta keringanan waktu. Karena di pikiran saya itu kegiatan dulu daripada akademik pembelajaran. Oh seperti itu ya ya. Tadi Mbak Vena mengatakan bahwa kegiatan Mbak Vena di luar kelas itu kan banyak ya, Iya. karena Mbak Vena itu termasuk aktif ya di Iya. sini ya. Tadi Mbak Vena menyebutkan ada 3
organisasi yang Mbak Vina Iya. ikuti. Itu apa aja sih Mbak Vina? Saya juga ikut di OSIS, di Iya. PMR, saya juga ikut di ini Bu, Paskibra. Oh gitu. Jadi 3 kegiatan ini kegiatannya itu bersamaan dengan pelajaran? Iya Bu, bersamaan Oh, sekali, makanya saya sering dispen. oh gitu. Mbak, Iya. saya pengen tahu Mbak, sebutkan dong Mbak kegiatannya itu apa saja, misalkan di OSIS itu apa, di PMN itu apa, di Paskib itu apa gitu. Kalau di ketua OSIS, berhubung saya ketua OSIS Bu, Iya. jadi saya itu banyak sekali kegiatan. Tiap hari saya harus jaga gerbang, ngecekin anak-anak, absensi juga harus saya jaga, terus supaya juga bisa full terus anak OSIS yang jaga. Dan juga kami jaga gerbang itu kolaborasi dengan ekstrakurikuler lain, organisasi lain Bu di SMK Migas ini. Adivia itu juga kami berkolaborasi, dan kalau nggak salah PMR juga kemarin juga Bu. Jadi ada gabungan juga untuk nama personil, itu juga yang harus saya jaga. Kalau dekat-dekat event, misalnya kemarin ya Bu, saya tetap harus pantau terus nih, saya harus komunikasi sama wakil kesiswaan, kepala sekolah, pembina juga. Jadi saya full banget untuk komunikasi itu, dan nggak cukup selesai untuk 1 hari, perlu berhari-hari, bahkan 1 hari full untuk ngurusin itu nggak cukup. Oh, Iya, untuk Paskibra juga, berhubung kemarin ada event dan bahkan sekarang juga ini ada event Bu, eventnya itu kalau nggak salah ke Tuban, jadi saya tetap harus datang untuk ngelatih anak-anak kelas 10, kelas 11 ini supaya bisa ikut besok dan ngambil juara di situ. Dan latihannya juga nggak mudah Bu, saya juga harus ngelatih sama teman-teman yang lain dari setelah saya pulang sekolah jam 3, kalau memang saya belum selesai pulang jam 3, saya harus di-span lagi jam 3 sampai malam jam 9. Itu terus diulangi sampai nggak tahu kapan, sampai nanti keberangkatan ke Tubannya nanti. Terus untuk yang PMR, saya juga kadang nge-shoot video Bu, karena saya juga masuk ke sarana dokumentasi PDD. Jadi juga harus ngedit Bu, walaupun nggak se sibuk itu dan se-full itu di PMR, tetap pengaruh di aktivitas saya dan makin dispen lagi, berpengaruh untuk dispen dan nggak hadir di kelas. oh, seperti itu. Ya, dari cerita panjang tadi Mbak Vena ya sudah ketahuan ya, dari sini bahwa Mbak Vena itu banyak sekali kegiatan. Contohnya tadi setiap pagi jaga gerbang, Iya. seperti itu kan otomatis Mbak Vena tidak bisa mengikuti jam pertama ya, secara full gitu. Terus tadi katanya ada event-event seperti itu. Kalau ada event-event kan otomatis Mbak Vena harus izin dan Iya. harus nggak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Iya. Ya seperti itu ya. Oh iya, oke. Terus tadi Mbak Vena juga mengatakan bahwa Mbak Vena ini mementingkan kegiatan luar ini. Ini Iya. kegiatan luar saya harus sukses. Ini kegiatan luar saya, ekstra Iya. saya harus berhasil. Seperti itu ya. Terus kemudian dengan seperti itu dampaknya apa sih Mbak? Coba Mbak. Dampak untuk saya ya Bu Iya. ya, karena saya orangnya bener-bener all out ya Bu. Kalau Iya, saya ikut oke. organisasi atau ngerjain suatu event, saya harus bener-bener selesaiin itu dan suksesin itu. Oke. Karena target saya itu bener-bener harus sukses, nggak ada kendala sama sekali. Ya. Jadi saya harus all out di situ. Dan untuk dampaknya sendiri, saya nggak seneng dong Bu. Saya senang ternyata jeripaya saya selama ini untuk berjuang di kegiatan ini, ngerayain segala emosi saya, pikiran saya itu ternyata terbayarkan. Itu yang OSIS Bu. Kalau untuk yang Paskibra juga saya senang sekali Bu, karena saya happy banget di situ. Anak-anaknya juga saya kenal, mereka juga happy, saya juga happy. Apalagi kalau menang Bu. Karena kemarin juga sewaktu saya di Bojonegoro, itu ternyata menang juga. Jadi saya senang Bu. Nah terus untuk yang PMR, kami juga terakhir itu membuat mading Bu. Mading atau clipping itu yang ditempel di mading sekolah yang di belakang sini. Dan itu juga saya senang Bu, karena nanti karya-karya kalau nggak salah saya mengangkat tema narkoba kemarin itu bisa dipajang, bisa dilihat juga sama anak-anak dan berdampak juga bagi mereka tentang karena saya mengangkat peringatan dan cara mengatasinya, karena jelas itu nggak baik Bu untuk siswa, apalagi kita masih di bawah umur bahkan sebagian besar. Oh gitu.
gitu. Tadi yang Mbak Vena ceritakan itu kan dampak yang terjadi pada diri Mbak Vena ya, itu Iya. termasuk yang bagus-bagus, berarti dampak positif. Terus kemudian Mbak Vena, dampak negatifnya apa sih Mbak kalau kamu memang sukses nih di event kamu, Iya. merasa bangga nih, itu positifnya. Terus kemudian dampak negatifnya kira-kira apa sih Mbak? Wah, kalau dampak negatifnya banyak sekali ya, Bu. Oh banyak. Berarti udah sadar ya Mbak ya? Iya, Oke, itu oke. sadar saya. Oke. Coba dampak negatifnya tuh apa coba? Kalau dampak negatifnya itu kan saya ketua ya, Bu ya. Iya. Saya ketua. Jadi saya harus benar-benar all out. Saya juga punya BPH, Bu, itu badan inti. Saya juga punya wakil 2 bahkan, saya punya wakil. Tapi kadang saya di ketua itu, di posisi saya sebagai ketua dan demand kepercayaan sebesar itu dengan siswa yang SMK Migis yang 1000 lebih ini. Jadi saya ngerasa kesepian, Bu. Saya ngerasa kesepian. Saya ngerasa anggota saya itu nggak mengerti saya gitu loh, Bu. Oh gitu. Nggak mengerti saya. Saya yang harus sebagai ketua itu menggayomi mereka. Padahal menurut saya juga perlu diayomi, Bu. Saya juga capek kalau semisalnya saya harus menggayomi mereka terus, sedangkan ketua ini nggak digayomi. Emang ketua bukan manusia, Bu? Saya juga manusia, Bu. Terus kemudian saya juga kadang kalau ke pembina saya, berhubung pembina saya ini lagi cuti juga dan nggak ada di sekolah untuk waktu yang belum ditetapkan. Jadi saya bingung, Bu, kadang. Saya kadang menghubungi pembina belum dibalas juga karena harus rehat karena kehamilannya, dan juga ke waka kesiswaan. Saya juga bekerja dengan waka kesiswaan karena waka kesiswaan yang menghandle juga sementara selagi pembina saya itu cuti kehamilan. Oh gitu. Ya. Itu tadi Mbak Vena menyebutkan dampak-dampak negatif yang terjadi pada diri Mbak Vena. Iya. Terus kemudian dampak negatif dari di sekolah Mbak, di proses belajar Mbak Vena apa tuh? Kalau di proses belajar saya jelas, Bu, aduh saya nggak bisa lagi berkata-kata. Karena saya kalau di sekolah itu pikiran saya nggak bisa fokus ke belajar, Bu. Oh gitu. Iya, kadang saya itu sekolah dari jam 7 sampai jam 5 sore dan itu saya nggak full, bahkan nggak bisa memperhatikan pembelajaran karena pertama otak saya nih, pikiran saya tuh muter-muter terus di bagaimana supaya acara ini lancar, nanti menghubungi siapa, nanti ngomong ke siapa ya, nanti nyerahin tugas ini ke siapa ya. Karena saya full mikirin itu dari awal sampai akhir dan itu benar-benar ganggu pikiran saya dan nilai saya buyar. Ya, Bu, nilai saya buyar. Oke. Akhirnya banyak Bapak Ibu guru serta wali kelas yang membicarakan ini kepada saya. Iya kan? Iya, dampaknya seperti itu. Iya, jadi dari sini Mbak Vena tahu kan ya bahwa kita itu harus imbang ya dalam mengerjakan sesuatu. Ya, entah itu berada di tanggung jawab kita di belajar, termasuk juga kegiatan di luar. Ya. Sebenarnya gini Mbak Vena ya, kegiatan di luar ekstrakurikuler apapun itu sebenarnya itu baik dan itu positif, tidak ada yang negatif. Ya, pilihan Mbak Vena itu sudah bagus ya, aktif di organisasi. Ya. Tetapi di sini itu ada kesenjangan. Ya, kira-kira apa Mbak kesenjangannya, Mbak? Kesenjangannya mungkin ini ya, Bu ya. Nilai saya yang hancur karena nggak seimbang di akademik dan lebih banyak di non akademik, dan karena saya juga mikirnya kalau saya nggak jago di akademik saya harus jago di non akademik. Padahal itu menurut saya aduh salah besar, Bu, karena kita sebagai pelajar harus tetap mengutamakan yang akademiknya. Mungkin itu menurut saya, Bu. Oke, berarti Mbak Vena dari sini itu sudah tahu Mbak ya, pikiran Mbak Vena ini yang awalnya irasional sekarang menjadi rasional. Ya, jadi Mbak Vena sekarang sudah sadar, oh iya ternyata saya itu langkah saya sudah benar. Tetapi ada yang perlu diperbaiki. Ya, saya tidak mengatakan salah ya Mbak ya. Tapi harus ada yang diperbaiki. Gitu ya. Jadi Mbak Vena ini harus imbang antara kegiatan di luar sekelas atau tanggung jawab belajar dan
kegiatan Mbak Vena selaku di kelas ini ya. Statusnya Mbak Vena ini kan pelajar ya Mbak ya. Iya. Bahwa pelajar ini kan tanggung jawabnya itu belajar. Iya. Ya, Mbak Vena punya cita-cita? Punya. Punya. Mbak Vena punya impian? Punya. Punya. Kalau cita-cita Mbak Vena, impian Mbak Vena ini nantinya bisa terkabul kalau Mbak Vena itu mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, Iya. Mbak Vena harus mengerti tanggung jawab itu banyak Mbak Vena. Ya, di luar di kegiatan ekstrakurikuler itu juga ada tanggung jawabnya, Bu. Ya, di dalam kelas pun Mbak Vena juga punya tanggung jawab. Ya, di dalam kelas tanggung jawabnya Mbak Vena apa sih? Kalau tanggung jawab di kelas saya, berhubung saya wakil ketua kelas, saya jelas punya peran besar Bu di situ. Apalagi kalau ada anak-anak yang memang jarang piket, saya harus negur juga. Dan tanggung jawab di kelas saya juga harus dengerin pelajaran dengan baik dong Bu, dari apa yang disampaikan dengan Bapak Ibu Guru. Karena itu nanti akan berpengaruh ke nilai saya Bu. Apalagi saya juga berkeinginan untuk melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Oh gitu, oke. Mbak Vena itu termasuk jiwanya itu tinggi ya Mbak ya. Dalam artian Mbak Vena sudah dibekali oleh jiwa kepemimpinan. Iya, ya puji Tuhan. Terlihat dari tadi di luar kelas pun Mbak Vena aktif di organisasi, dari ketua OSIS. Ternyata di kelas pun Mbak Vena juga mempunyai tanggung jawab. Iya. Ya, oke. Sekarang gini Mbak Vena, ya. Dari pembahasan identifikasi masalah yang sudah kita bicarakan ini tadi, saya pengen tahu keinginan Mbak Vena itu apa sih dari masalah atau hal-hal yang kita bicarakan ini tadi? Jujur ya Bu ya, dari lubuk hati saya yang paling dalam sekali itu saya sebenarnya pengen sekali saya tuh untuk mengatur waktu supaya efektif saya bisa bagi ke akademik saya juga ke non-akademik saya, karena saya tahu betul di non-akademik itu nanti akan meningkatkan networking saya, juga akan meningkatkan leadership saya, dan itu akan jadi bekal di masa depan saya nanti untuk interaksi dengan orang lain. Karena kalau kerja kan juga tetap interaksi sama orang lain kan Bu ya. Itu tetap bisa diajarkan dan bisa dipelajari di non-akademik, di organisasi yang saya ikuti terutama, dan juga akademik karena saya niatnya untuk melanjutkan di perguruan tinggi negeri ya Bu ya, PTN. Jadi saya tetap harus untuk nge-push akademik saya, nilai saya, dan tetap harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa Bu, itu waktu saya yang benar-benar bingung karena tadi yang udah saya bilang, seperti yang sudah saya bilang ya Bu ya, pikiran saya nggak bisa fokus ke pelajaran yang disampaikan Bu. Bahkan setelah pulang pun harus tetap mengurusi itu, di sepanjang pelajaran pun pikiran saya terganggu. Kira-kira untuk kelanjutan dari kegiatan ini bayangannya seperti apa gitu. Oke, barusan tadi Mbak Vena sudah menyebutkan keinginan Mbak Vena, selain itu apa? Iya. Setelah Mbak Vena menjelaskan keinginan Mbak Vena ini, terus kemudian langkah-langkah apa? Apakah langkah-langkah Mbak Vena ini sudah sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan keinginan Mbak Vena? Kalau yang saya pikirkan ya Bu ya, untuk sementara waktu saya mau menyelesaikan tugas dulu Bu. Itu keinginan saya yang paling pertama, karena saya sudah diteror oleh guru-guru juga di room chat. Jadi saya harus mengerjakan tugas dulu di pelajaran jadwal yang paling dekat, dan besok juga menurut saya harus ini Bu, menghubungi guru-guru yang sempat memberikan nilai saya rendah supaya nilai saya bisa diperbaiki. Oke. Tadi udah dijelaskan langkah-langkahnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Mbak, rencana Mbak ya. Oke, rencana kedepannya apa? Evaluasi kedepannya ini apakah sudah sesuai dengan apa yang Mbak Vena inginkan, apa yang Mbak Vena sesuai dengan tujuan, gimana Mbak? Kalau untuk evaluasinya Mbak? Untuk evaluasi ya Bu ya. Untuk evaluasinya puji Tuhannya sudah berjalan lancar walaupun sedikit demi sedikit ya Bu ya. Karena saya itu ini Bu, tetap di organisasi itu. Saya nggak bisa langsung lancar, tapi saya sedikit-sedikit. Tapi puji Tuhan untuk evaluasinya berjalan dengan baik. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir Mbak. Rencana sederhana apa yang mungkin nanti Mbak Vena akan lakukan setelah ini?
Setelah ini ya Bu ya, saya sebenarnya ada niatan untuk ke ruang ini Bu, ruang guru setelah ini. Saya Ya. mau menuju salah satu guru itu di bagian sejarah karena catatan saya belum lengkap Bu. Jadi saya mau ke sana dulu untuk minta keringanan dan melaporkan tugas yang sudah saya kerjakan sedikit sekali itu. Sehingganya saya sudah ada kemajuan di situ. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Vena ya, dari pembahasan ini tadi sebenarnya Mbak Vena itu sudah tahu Mbak Vena itu kesalahannya apa, terus kemudian langkah yang Mbak Vena itu ambil itu apa. Sebenarnya Mbak Iya. Vena itu udah tahu dari Iya. pembahasan ini tadi. Oke, Oke. sekarang gini Mbak Vena, saya mempunyai lembar ya, Iya. lembar kerja peserta didik ya, Iya. LKPD yang harus kamu isi ya. Ini adalah sesuai kesepakatan kita ya. Jadi buatlah rencana tindakan yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, jadi nanti Mbak Vena setelah ini mau merencanakan apa aja, silakan ditulis ini. 1, 2, 3, 4. Ya, ada pertanyaan Mbak Vena? Cukup Bu? Oh cukup. Silakan ditulis Mbak Vena. Oke Bu, bebas ya Bu beberapa aja. Bebas. Oke Bu. Sudah Bu. Sudah, oke. Ini ada 4 poin ya, Mbak ya. Rencana tingkah laku yang akan kamu laksanakan setelah ini, ya. Jadi gini, Mbak, dari 4 ini yang sudah kamu tuliskan ini, nantinya saya akan memantau kamu, ya. Apakah tindakan yang sudah kamu lakukan ini sudah sesuai apa belum? Seperti itu ya. Iya. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Oke. Mbak Vena ada pertanyaan nggak dari sini, Mbak Vena? Kalau boleh saya bertanya Bu ya, untuk saran Bu Rina sendiri terhadap permasalahan saya, apalagi mengatur waktu itu gimana Bu? Oke, gini Mbak Vena ya, kamu mempunyai masalah dalam mengatur waktu. Iya. Oke, memang Mbak memanajemen waktu itu membutuhkan harus mempunyai planning. Ya, Iya. kamu harus mempunyai jadwal Mbak. Kalau kamu sudah tahu kegiatanmu itu banyak, di luar juga banyak, di dalam kelas juga banyak, kamu tuh harus punya jadwal. Ya, Iya. dari jadwal itu kamu bisa menjadi disiplin. Oh, saya jam segini harus ini, saya jam segini harus seperti ini. Iya. Jadi langkah pertama nanti yang harus Mbak Vina lakukan adalah membuat jadwal. Oke. Ya, bisa secara rinci. Jadi nanti Mbak Vina juga harus konsisten dengan jadwal itu. Iya. Ya, Harus bisa konsisten. dipahami Mbak Bisa. Vina? Oke. Mbak Vina, di sini ada evaluasi penilaian proses ya. Ini Mbak Vena isi pakai inisial kelas, terus kemudian ini hanya centang-centang saja Mbak, Oke, ya, Bu. yang sesuai dengan Mbak Vena. Oke. Ya. Siap.
Oke, sudah ya Mbak ya, terima kasih. Mbak Vena, sebelum ke tahap akhir ya Mbak Vena ya, Iya. Bu Dina pengen Mbak kamu menyimpulkan apa yang sudah terjadi proses konseling ini. Saya pertamanya tuh saya nyaman Bu, karena selain ruangan yang mendukung, Bu Rina juga yang sudah welcome dengan saya dan nggak menghakimi saya Bu ya. Apalagi ada akses kerahasiaan di sini, jadi saya merasa nyaman untuk menceritakan seluruh isi hati saya, termasuk apa yang masalah yang mengendap di pikiran saya. Dan juga saya juga merasa saya mendapat jawaban Bu dari permasalahan saya ini. Saya harus bisa planning apa saja yang akan saya lakukan untuk selanjutnya dan menyimbangkan kegiatan di non akademik juga supaya saya bisa melakukan di akademik. Oke, itu kesimpulan pada kegiatan konseling individu ini ya. Terus Iya. kemudian setelah kesimpulan, saya pengen kamu melakukan kesan Iya. dari proses konseling ini. Oke, kesan Mbak Vina itu apa sih? Wah, kesan saya ya Bu ya, saya nyaman sekali loh dengan Bu Rina ini. Kesan saya juga, saya merasa tidak terhakimi Bu, tidak terjudge. Karena saya merasa kalau saya menceritakan ini ke orang lain, saya pasti akan dijudge Bu. Oh gitu. Gitu, saya juga merasa nyaman sekali sudah bercerita dengan Bu Rina ini. Dan Bu Rina juga sudah memberikan solusi. Gitu, seperti itu. Oke, tadi Mbak Vena sudah menyebutkan kesimpulan dari proses konseling ini, terus kemudian Mbak Vena juga sudah menjelaskan bagaimana kesan-kesan Mbak Vena berada di ruangan ini. Iya. Ya, nyaman ya Mbak Vena ya. Nyaman sekali saya. Terus kemudian, oke, sekarang Mbak Vena ya, sudah selesaikah atau masih bisa dilanjut? Sudah selesai. Sudah selesai, oke. Mbak Vena, saya ucapkan terima kasih Mbak Vena Iya. sudah datang ke ruang BK dengan sukarela, Iya, tanpa ada tekanan dari manapun. Iya. Oke, Mbak Vena, untuk mengakhiri ya kegiatan pada konseling ini tadi kan diawali dengan doa, Doa. sekarang juga diakhiri dengan doa. Mbak Vena berkehendak untuk memimpin doanya? Berkehendak. Oke, silakan. Mari Bu, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana Mbak Vena, sudah selesai? Sudah ya. Setelah ini bisa kembali ke kelas lanjut pelajaran ya? Iya. Ya, oke. Mbak Vena, terima kasih sekali lagi Iya. sudah datang ke ruang BK. Oke, Iya. ya. Silakan Mbak Vena. Terima kasih ya Bu. Ya.